Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Aljabar Linier dari dosen pengampu Bapak Prajanto Wahyu Adi MKom. Kami dari kelompok H beranggotakan Adiaksa Marga dan Tua Banjar Nahor dan Akmal Kafi Anan dan juga saya Aprilia Abel Cleodora. Di sini saya menunjukkan sekilas tentang penugasan dari aljabar linear. Pada penugasan ini kami diminta untuk membuat matriks 3x3 dan juga matriks 4x4. Di sini untuk matriks A adalah matriks 3x3 dengan elemen angka 258, 361, 947. Kemudian untuk matriks 4x4 atau matriks B, di sini kami menggunakan elemen angka 3714, 6295, 8032, 1467. Saya akan melanjutkan untuk bagian OB atau Operation Basic Expansion. Di sini matriks A 3x3 kami menggunakan untuk menukar baris dalam matriks A. Di sini kita menukar baris 1 dan 3. Jadi caranya pada baris 1 ini kita meletakkan di baris ketiga atau paling bawah. Kemudian untuk baris yang ketiga kami meletakkan di atas atau baris ke-1. Bagaimana dengan baris yang kedua? Ini akan tetap berada di barisan kedua atau barisan tengah. Kemudian di sini kami menjumlahkan baris. Di sini kami menjumlahkan baris 1 dan baris 2. Cara merealisasikan ini matriks ini adalah kami menambahkan baris 1 dan 2. Misalnya di sini 3 ditambah 6. Hasilnya adalah 9. Jadi hasil dari penjumlahan baris ini akan diletakkan di baris kedua. 3 ditambah 6 adalah 9, 7 ditambah 2 adalah 9, 1 ditambah 9 adalah 10, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan bagaimana dengan baris yang lainnya? Ini tidak perlu dijumlahkan karena kami hanya mengoperasikan jumlah baris di barisan 1 dan 2 saja. Kemudian di sini kami mengurangi baris. Di sini kami mengurangi baris keempat dan juga baris kedua. Di mana caranya adalah baris 4, yaitu mulai dari angka 1 dikurangi dengan 6, dengan hasilnya dituliskan pada baris keempat. 1 dikurangi 6 adalah min 5, 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2, 6 dikurangi 9, hasilnya sama dengan min 3, 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. OKE di matriks A dan B. Kita lihat contoh pertama yaitu K13 dalam kurung 2 matriks A. Jadi yang pertama yaitu dengan kita lihat yang sini yaitu kolom ketiga. Kita lihat, kita perhatiin kolom 3, habis itu masing-masing elemen kolom 3 itu dikalikan dengan 2. Jadi 8 kali 2 16, 1 kali 2 4, 7 kali 2 14. Setelah dikalikan masing-masingnya itu kolom ketiga itu dikalikan dengan skala 2, setelah itu kita jumlahkan dengan kolom pertama, yang mana kolom pertama itu yaitu 339. Jadi 16 ditambah 3 yaitu 18, yang mana hasilnya nanti di kolom pertama yang di awal ini. Habis itu 4 ditambah 3, 4
ini bukan 4, ini salah. 2 ditambah 3, 5, 14 ditambah 9, 23. Oke, kita lihat contoh kedua, K2 negatif 1, K dalam kurung 2. Matriks A, masih matriks yang tadi, dan ini juga sama. Yang pertama kita lihat yang belakang dulu, 3 dalam kurung 2, berarti 3 dikalikan skala 2 sama 8, 1, 7, 16, 2, 14. Habis itu di ininya kita lihat yang depan ini, 3 dalam kurung negatif 1 berarti bukan 3, 2 dalam kurung negatif 1, yaitu kolom keduanya itu dikalikan dengan negatif 1, yang mana hasilnya yaitu negatif 5, negatif 6, negatif 4. Habis itu dijumlahkan 16 dikurang negatif 5, hasilnya 11. 2 ditambah negatif 6, min 4. 14 ditambah negatif 4, 10. Oke. Habis itu kita lihat contoh yang ketiga. B sama dengan 3, 7, 1, 4, 6, 2, 9, 5, 8, 0, 3, 2, 1, 4, 6, 7, K2 dalam kurung negatif 2 matriks B. Yaitu kita lihat ininya, yaitu kolom kedua. Masing-masing kolom kedua ini kita kalikan dengan negatif 2. 7 dikalikan negatif 2 kan negatif 14. 2 dikalikan negatif 2 min 4. 0 kali negatif 2 ya tetap 0. 4 dikali negatif 2 min 8. Kemudian untuk soal ini, yang pertama saya akan membahas matriks C yang merupakan hasil dari transformasi atau operasi yang melibatkan dari matriks A. Di sini matriks A 3 kali 3. Di sini kami mengoperasikan matriks C sama dengan matriks A ditambahkan dengan 2. Jadi di setiap elemen 3 kali 3 ini kita akan menambahkan dengan angka 2. Seperti yang sudah ditampilkan di sini. Kita tinggal menambahkan angka 2, yaitu 2 ditambah 2, 5 ditambah 2, 8 ditambah 2, 3 ditambah 2, 6 ditambah 2, 1 ditambah 2, 9 tambah 2, 4 tambah 2, 7 tambah 2. Dengan hasil kami peroleh 4, 7, 10, 5, 8, 3, 11, 6, dan 9. Kemudian untuk matriks D yang merupakan hasil transformasi atau operasi yang melibatkan dari matriks B. Di sini matriks B berupa matriks 4 kali 4. Di sini matriks D merupakan hasil operasi dari yang melibatkan matriks dari B. Di sini kami mengalihkan dengan angka 2. Jadi di setiap baris maupun kolom dari elemen 4 angka ini, kita tinggal mengalihkan dengan angka 2. Jadi mulai dari baris pertama 3 kali 2, 7 kali 2, 1 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya sampai ke bawah sama-sama dikalikan dengan 2. Dengan hasil yang kami peroleh adalah 6, 14, 2, 8, 12, 4, 8, 10, 16, 0, 6, 4, 2, 8, 12, 14. Selanjutnya kita akan membahas tentang ring matrix. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi dan tujuan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih mengerti tentang ring matrix. Nah, definisi ring matrix itu sendiri adalah jumlah maksimum dari vektor baris atau vektor kolom yang linear independen. Nah, ring matrix ini ditentukan dari dimensi bujur sangkar di mana vektor baris atau kolomnya tidak bernilai 0. Jika determinan matriks bujur sangkar tidak sama dengan 0,
maka ranknya adalah order dari matriks wujud sangkar tersebut. Nah, rank matriks itu tujuannya apa? Itu digunakan untuk menentukan apakah suatu matriks singular atau non-singular. Nah, ini ada permisalan. Misalkan matriks A adalah matriks wujud sangkar berukuran n kali n, maka matriks A dikatakan matriks singular apabila rank matriks A lebih kecil dari n. Tapi sebaliknya, matriks A dikatakan non-singular jika rank matriks A itu sama dengan n. Mohon maaf atas typo-nya di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke metode-metode cara mencari rank dari sebuah matriks. Nah, di sini kita mempunyai satu contoh, yaitu matriks 3x3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rank matriks ini menggunakan metode minor matriks. Nah, caranya cukup simpel, yaitu dengan mencari determinan B terlebih dahulu. Nah, karena determinan matriks B itu kita dapat nyata adalah min 5, makanya determinan tersebut tidak sama dengan 0. Dengan demikian, rank matriks B itu adalah ordonya sendiri, yaitu 3. Oke, habis itu kita lanjut. Nah, bagaimana kalau kita dapatnya determinan matriks itu sama dengan 0? Kita dapat kasus di mana sebuah matriks C itu 3x3, dapatnya determinan C itu sama dengan 0. Nah, kita akan mencari matriks minor. Determinan matriks minor itu satu per satu sampai kita mendapat nilai terkecil, yaitu min 2. Nah, dengan terdapatnya nilai determinan minor matriks C yang bernilai tidak sama dengan 0, itu sudah menunjukkan bahwa rank dari matriks C itu adalah 2. Oke, kita lanjut. Ada metode transformasi elementer, atau ada juga yang ngomong kalau ini metode yang cukup rumit. Sebenarnya tidak terlalu rumit, asalkan kita mengetahui cara-caranya. Di sini istilahnya kita menyederhanakan sebuah matriks sampai mencapai suatu matriks identitas. Nah, di sini kita kasih contoh, misalkan kita mempunyai matriks 3x3 di sini. Nah, kita tentukan dulu pivotnya. Pivotnya kita ambil dari baris pertama, 1, 2, 3 ini. Sisanya, dengan menggunakan pivot ini, kita mengeliminasi sampai kita sederhanakan baris di bawah baris 1. Misalkan baris 2 ini sama dengan baris 2 ditambah 2 kali baris 1. Jadinya kan min 2, 1, 3 ditambah 2 kali baris 1, yaitu 2, 4, dan 6. Sehingga min 2-nya ini jadi 0, 1-nya ini jadi 5, dan 3-nya ini jadi 9. Dan itu diaplikasikan sampai kita mendapat hasil matriks identitas ini. Sehingga dari hasil transformasi diperoleh matriks identitas itu berukuran 3x3, sehingga rank dari matriks B adalah 3. Oke, sekarang kita lanjut ke satu contoh soal lagi, yaitu di mana matriks 3x3 yang C ini telah disederhanakan. Nah, di sini kita menggunakan lagi pivot di baris pertama, lalu kita menyederhanakannya sampai kita ketemu, ya, kita mengetahui kalau di ini adalah matriks identitas 2x2, sehingga yang kita ambil hanya ini saja, yaitu matriks identitas 2x2. Jadi dari hasil transformasi elementer diperoleh nilai matriks identitas berukuran 2x2. Dengan demikian, rank dari matriks C itu adalah 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari matriks yang sudah ditentukan oleh kelompok kami. Di sini kita bisa tahu kalau rank matriks A itu memiliki rank 3. Kenapa? Ada 2 cara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, rank dari matriks A ini adalah 3 karena kita mendapat bahwa determinan A itu tidak sama dengan 0, yaitu min 320. Itu menggunakan metode minor matriks. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan metode transformasi elementer. Yang pertama, ini saya menggunakan coretan manual. Coretan manual di sini kita mendapat matriks sementara. Akhirnya adalah seperti ini. Setelah menggunakan eliminasi di pivot R1, ini R1, maaf ini salah tulis. Oke, selanjutnya kita menormalisasinya
sehingga mendapat seperti ini hasil akhirnya. Dan kita eliminasi kembali sehingga kita mendapat bahwa rank dari sebuah matriks A ini adalah 3 karena sudah membentuk suatu matriks identitas 3x3. Kalian bisa pause dulu dan bisa mencerna terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks berikutnya, yaitu matriks 4x4 dan cara mencari rank matriksnya. Oke, di sini kita memiliki rank matriks B. Menurut saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan minor matriks terlebih dahulu, yaitu dengan mencari determinan. Karena kita tahu kalau determinan A ini adalah 1039 dan itu tidak sama dengan 0, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa rank dari matriks B ini adalah 4. Ini bukan A ya sebenarnya. Dan sekian. Ya, karena saya cukup panjang yang bagian rank matriks B menggunakan metode transformasi elementer, jadi saya pribadi menggunakan metode minor matriks dengan asumsi bahwa semoga determinan B itu tidak sama dengan 0. Jika menggunakan transformasi elementer tentunya cukup merepotkan, tapi jika terpaksa maka kita harus mencari pivotnya terlebih dahulu dan mereduksinya sampai kita mendapat matriks identitas. Sekian presentasi dari saya mengenai rank matriks. Mencari determinan A dengan metode Salus. Oke, kita lihat matriks A ini yaitu 258, 361, 947. Yang pertama kita lakukan yaitu dengan mengambil kolom pertama dan kolom kedua 25, 36, 94. Habis itu disalin ke kanannya matriks A ini, yang mana kita bisa lihat yang di kanan jadi 258, 361, 947, di kanannya jadi 25, 36, 94. Oke, langkah selanjutnya yaitu dengan mengkalikan tiap diagonal dari sisi sini. Yang pertama itu, habis itu sisi sini juga sama sisi sini, yang mana masing-masing diagonal ini dikalikan, yang ini dikalikan, habis itu ini masing-masing diagonal ini masing-masingnya dijumlah, yang mana 8 kali 6 kali 9 itu 432. Habis itu 2 kali 1 kali 4 dijumlah, habis itu 8 ditambah 5 kali 3 kali 7 105. Nah, setelah dijumlah, ininya dijumlah, habis itu ini dikurang dengan diagonal sebaliknya dari diagonal sebaliknya, jadi 2, 6, dan 7 ini, habis itu 5, 1, 9, 8, 3, 4, yang mana masing-masingnya sama dengan tadi dikalikan, habis itu dijumlahkan, yang mana 2 kali 6 kali 7 itu 84, ditambah 5 kali 1 kali 9 45, ditambah 8 kali 3 kali 4 96. Habis semuanya ditambah, yang mana hasilnya itu 225 dikurang dengan 545.
yang mana nanti hasilnya itu negatif 320, yang mana kita bisa lihat di selanjutnya, di slide selanjutnya. Ya, sama 8 kali 6 kali 9, 4 3 2, 2 kali 1 kali 4, 8, 5 kali 3 kali 7, 105, 2 kali 6 kali 7, 84, 5 kali 1 kali 9, 49, 8 kali 3 kali 4, 96. Mana hasil ditambah dulu, yang mana ini hasil 225, ini kurang dengan 545, hasilnya negatif 320. Mencari determinan B dengan metode kofaktor. Jadi dengan metode kofaktor kita bisa menggunakan rumus ini. Determinan A atau yang di sini B ya. B1 BI1 atau sebenarnya satu ini tergantung kamu ngambil baris atau kolom yang mana, tergantung nanti C1 I1 ditambah I2 ditambah C2 ditambah sampai seterusnya tergantung ordernya. Nah, saya menggunakan, kita akan fokus di baris pertama atau nama kita jadi acuan baris pertama. Kalian bisa pakai baris atau kolom setelah, bisa ke sini atau ke sana, tapi saya menggunakan baris pertama yang mana 3714 jadi acuan, yang mana jadi acuan di sini 3714. Habis itu yang langkah selanjutnya yaitu dengan yang acuan kita ini, misalnya acuan 3, kita garis ke bawah yang mana menghasilkan matriks 3 kali 3 yang kita akan ambil yaitu 295032467, yang mana kita akan determinankan lagi seterusnya. Sama dengan sebelumnya, kita pakai acuan 7, 204 nya kita coret, jadi sisa 695 832 167. Sama yang satunya kita coret 628014 5217 ya, sama 4-nya kita acuan yang 4, kita habis itu kita coret, dan ini 4629803146. Oke, kita lihat. Nah, matriks yang ini, masing-masing matriks ini kita determinankan lagi. Jadi 295032467 ini kita determinankan lagi. Nah, determinannya lagi pakai cara yang bisa dibilang masih sama, yaitu dengan aku masih menggunakan baris yang pertama, yaitu 295 ini kita coret, kita jadi acuan, habis itu kita coret yang pertama ini 2, yaitu coret di sini 23267, sisanya habis itu kita pakai acuan 9 0427 ya, habis itu sama 527 50346, yang mana nanti hasilnya yaitu 2 kali 9 dikurangi 9 negatif 8 ditambah 5 kurang negatif 12, hasilnya 30. Sama tadi kan ada 4 matris, kita samain lagi dari M12 ini 6 3267 dikurangi 9 8214, ini masih sama, kita acuannya itu masih yang di sini, masih acuan yang pertama 3267 dari sini, 8214 sini,
8136 sini, yang mana hasilnya 207, negatif 207. Sama, saya juga tetap menggunakan acuan yang pertama, yang mana 625 ada di acuan, habis itu 024 nya kita determinanin lagi, yang mana hasilnya yaitu 4 dari determinan M13. Sama ini yang terakhir 629803147, kita masih pakai acuan yang sini, 043 dari sini ya, habis itu 28136 kita masih sama, habis itu 936 kita tolak jadi sisa ini, yang mana hasilnya 126. Nah, kita lihat rumus yang selanjutnya ini, CIJ dalam kurung negatif 1 I tambah J determinan MIJ. Ya, tadi determinan ini kita masukkan ke rumus ini, C11 yang mana negatif 1 tambah 1 determinan M11, yang mana M11 itu determinannya 30, yang hasilnya tetap 30 karena ini pangkatnya genap 1 tambah 1 2, negatif 1 jadi 1, jadi 1 kali 30. Habis itu sama C12 negatif 1, 2 nya itu dari sini 1 tambah 2 determinan M12, yang mana hasilnya 207 dari awalnya min 207. Sama juga dengan yang ini, negatif 1 tambah 3 determinan M13 sama dengan 4, sama negatif 1 pangkat 5 jadi negatif 1 ditambah 126, mana hasil negatif 126. Setelah itu kita masukkan rumus ini D yang itu yang tadi sebenarnya 3 dalam kurung 30 ditambah 7 dikali 207 ditambah 1 dikali 4 ditambah 4 dikali negatif 126, yang mana hasilnya dari determinan D yaitu 1039. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Kami dari kelompok H mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Prajanto selaku dari dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier. Dan kami memohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan maupun perkataan. Jadi kami di sini memohon koreksi bersama teman-teman maupun Bapak dosen. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.